Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rizky Education. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara pengisian rapor P5RA di rapor digital madrasah. Baik, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita buka RDM-nya, kemudian login dengan username dan password. Setelah itu kita langsung akan diarahkan ke halaman pertama. Oke, di bagian toolbar kiri Bapak Ibu cari koordinator P5RA. Nah, setelah ketemu, Bapak Ibu klik, di situ ada pilihan kelasnya. Jadi jika oleh operator RDM sudah ditentukan koordinator P5RA-nya. Setelah itu Bapak Ibu klik kelasnya. Setelah itu akan ada halaman kosong di sini yang isinya adalah proyek P5RA yang masih kosong. Setelah itu Bapak Ibu klik tambahkan proyek. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu siapkan dulu modul P5RA yang akan diinputkan ke dalam rapor digital madrasah. Nah, di sini saya sudah siapkan rapornya. Nah, modul P5RA-nya di situ saya akan melaksanakan proyek P5RA dengan topik yaitu kewirausahaan ide olahan buah dan sayur. Nah, langsung saja kita masukkan ke RDM. Temanya kita pilih salah satu. Di situ kita pilih yang kewirausahaan, kemudian proyek itu adalah nomor urut proyek keberapa. Saya pilih satu, kemudian judulnya kita masukkan judul proyek sesuai dengan judulnya, ide olahan buah dan sayur, ide. Setelah itu deskripsi proyek Bapak Ibu isi dengan deskripsinya. Biasanya di dalam modul sudah ada deskripsinya. Oke, setelah itu kita copy dan paste ke dalam RDM. Oke, setelah selesai deskripsinya kita masukkan, jangan lupa diklik save change untuk menyimpan perubahannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan target daripada proyek ini. Kita klik target. Setelah itu, di sini kita klik tambahkan target. Nah, di sini untuk target P5RA ini meliputi dimensi, elemen, dan target. Nah, kita cari dulu untuk targetnya. Dimensi subelemen P5RA. Untuk dimensi di proyek saya kali ini terdapat tiga dimensi, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong kita masukkan satu-satu. Bernalar kritis untuk elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, ini karena tujuannya adalah untuk memasukkan semua deskripsinya, jadi kita perlu memasukkan dimensi subelemen ini semuanya ke dalam rapor P5RA di RDM. Langsung saja untuk mengajukan pertanyaan subelemennya. Kita tambahkan targetnya, dan setelah itu kita masukkan semuanya. Setelah ini Bapak Ibu kita masuk ke dimensi yang kedua. Ini adalah dimensi yang pertama, kita masukkan semua. Kita pilih salah satu saja. Jadi untuk bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi gagasan, kemudian menganalisis, evaluasi penerapan prosedur, dan refleksi pemikiran dan proses berpikir. Kita pilih salah satu saja. Kemudian kita masuk ke dimensi yang kedua, yaitu kreatif. Di sini ada satu subelemen dan 2 elemen P5. Kita sesuaikan dengan elemennya. Nah, jadi elemennya yang tadi adalah menghasilkan gagasan original. Kita
klik, masih kita tambah lagi. Kelulusan berpikir, di sini sudah ada 2 elemen P5 sudah kita masukkan. Kemudian kita masuk ke elemen yang ketiga, dimensi yang ketiga, itu bergotong royong. Nah, setelah itu kita sudah mengisi semua untuk targetnya. Setelah itu Bapak Ibu klik penilaian di masing-masing dimensinya, dimensi elemen dan target. Kita klik penilaian. Setelah itu di sini ada 4 indikator nilainya. Mau ada yang mulai berkembang, kemudian sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat amat berkembang. Jadi dari kiri ke kanan penilaiannya semakin baik. Jadi ini adalah mulai berkembang, nilainya adalah, kalau kita katakan secara kuantitatif, nilainya 1, kemudian sangat berkembang nilainya 2, kemudian berkembang sesuai harapan nilainya 3, dan sangat amat berkembang nilainya adalah 4. Jadi nilai sempurna sangat amat berkembang. Kemudian Bapak Ibu centang sesuai dengan perkembangan peserta didik dalam proyek ini. Kemudian kita isi. Nah, setelah kita isi semua, jangan lupa diklik simpan. Maka statusnya akan berubah menjadi hijau. Di sini berarti nilainya sudah terinput. Kemudian selanjutnya kita juga isi di target-target yang lainnya. Nah, selesai sudah Bapak Ibu. Di sini sudah semua saya isi untuk target dan penilaian dari masing-masing dimensi proyek P5RA. Setelah kita isi, kita klik kembali. Kemudian kita kembali ke nilai. Nah, ke proyek di sini yang perlu kita tambahkan selanjutnya adalah catatan. Nah, untuk catatan ini sifatnya adalah berbeda-beda per individu. Jadi ini adalah catatan proyek, catatan proses yang dialami oleh peserta didik selama mengikuti proyek P5RA yang telah dilaksanakan. Jadi tentunya catatan antar peserta didik ini berbeda-beda ya. Jadi perlu kita masukkan catatan penilaian secara individu kepada peserta didik. Nah, untuk catatan ini saya berikan contoh satu saja, sudah saya siapkan untuk catatannya. Nah, setelah itu kita sudah disiapkan, kemudian kita copy dan paste ke dalam kolom catatannya. Setelah kita copy dan paste, kita klik simpan. Ini hanya contoh saja, jadi dapat Bapak Ibu modifikasi
sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Setelah ini terisi semua, catatan juga sudah centang hijau, kita klik kirim agar bisa kita lihat ketika dicetak bentuknya bagaimana. Kita klik kirim. Tenang saja, ini dapat kita batalkan sewaktu-waktu walaupun belum selesai. Yang penting jangan dikunci terlebih dahulu. Jadi ketika sudah kita centang hijau semua seperti ini, bisa kita batalkan dengan klik batal. Untuk melihatnya bagaimana? Untuk melihat ketika untuk proses pencetakan, kita klik di wali kelas, kemudian rapor P5RA. Di situ akan muncul project yang telah kita isi. Di situ sudah ada satu proyek, kemudian di sini adalah pencetakan rapor P5RA. Jadi yang sudah lengkap adalah siswa nomor urut 1. Coba saya klik download rapornya. Setelah itu kita download dan buka filenya. Coba kita buka. Nah, bentuknya adalah seperti ini Bapak Ibu. Untuk rapor P5RA, deskripsinya tadi sudah muncul seperti ini. Kemudian indikator penilaiannya seperti ini, mulai berkembang, sedang berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Setelah itu penilaiannya di masing-masing dimensi, di masing-masing target tentunya masing-masing siswa berbeda. Untuk gotong royong, berkembang sesuai harapan, bernalar kritis, begitu, kemudian kreatif seperti itu. Nah, di catatan proses tentunya ada catatan yang berbeda-beda antar siswa. Ini menjadi 2 halaman. Kita lihat di sini, ternyata yang muncul hanya satu target saja per dimensi. Jadi bisa kita perbaiki nanti ketika pengisian project kita edit kembali. Yang belum terlanjur bisa mencantumkan satu target saja per dimensi, karena yang muncul ternyata hanya satu target per dimensi. Jadi tidak susah-susah, tidak repot-repot untuk mencentang satu-satu dari banyaknya nilai tadi. Begitu ya. Kemudian kita kembalikan ke rapor Digital Madrasah. Itu tadi adalah tutorial pengisian rapor P5RA bagi wali kelas atau koordinator P5RA. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.